wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah hadir semua ya di sini ya. Ini ada 27 peserta 29, di ruangan Pak. ini. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Oke, udah nampak ya. Ya, saya Mujib Ubaidillah. Ya, bergabung dengan UIN Cirebon ini semenjak tahun 2015. Ya. Kalau nama saya itu cocoknya ngajar PAI atau bahasa Arab gitu ya teman-teman ya. Saya dulu pernah punya cita-cita jadi guru PAI. Mau jadi guru PAI gitu. Beneran teman-teman. Saya pesantren dan saya melanjutkan ke madrasah aliyah begitu di pesantren. Ternyata saya jadi guru fisika teman-teman. Jadi walaupun begitu saya juga dulu mengabdikan diri untuk mengajar ya di pesantren juga begitu. Oke, walaupun nama saya ini seperti guru PAI atau guru bahasa Arab begitu ya, wangun lah dari guru bahasa Arab, guru PAI ki wangun ngono. Nek jenengku gitu. Ternyata aku ngajari fisika. Ini yang saya ajar teman-teman. Ya mata kuliah yang pernah saya ampu ini akhlak dan etika profesi, telah kurikulum IPA ya, perkembangan peserta didik, fisika dasar, inovasi pembelajaran, evaluasi, pembelajaran sains terapan, skripsi. Saya sudah meluluskan mahasiswa mungkin kurang lebih 100 lah. Kurang lebih 100 ya untuk sarjana ya. Saya mengajar sebagai tutor juga di Universitas Terbuka. Di Universitas Terbuka, setiap semester saya mengajar di sana. Tahun ini saya juga mengajar lagi nih. Tahun kemarin saya ngajar 4 kelas. Tahun ini belum tahu. Kemarin baru dikasih kesediaan untuk ikut mengajar lagi di UT. Di setiap semester itu ditawari untuk mengajar. Oke. Nah, ini pengalaman profesional saya. Samping sebagai dosen dan tutor di UT, saya juga aktif sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ya. Atau dulu namanya BAN SM. Kalau sekarang dilebur SM sama PAUD itu jadi satu sekarang, namanya BAN PDM Provinsi Jawa Barat. Saya sejak tahun 2001, sejak pandemi sampai tahun ini masih aktif melakukan tugas-tugas asesmen atau visitasi akreditasi di sekolah. Bapak Ibu, ada yang sekolahnya tahun ini akreditasi? Ada? Ada. Ada ya? Udah belum akreditasinya? Oke. Ini S1 saya di UIN Jogja. Ya, jurusannya Pendidikan Fisika. Masuk 2004, lulus 2008, 4 tahun selesai. S2 saya di UNY, Negeri Yogyakarta ya. Pendidikan Sains, konsentrasi Pendidikan Fisika. Masuk 2011 sampai 2013. S3 saya saat ini sedang menyelesaikan disertasi ya. Di Universitas Negeri Semarang. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Ini karya-karya saya. Nah, ini keterampilan saya komputer dan bahasa Inggris gitu. Ini yang karya saya terakhir nih tahun 2025 baru terbit Agustus kemarin.
paper saya ini terbit di jurnal internasional bereputasi, Trindex Scopus Q3 nih, Assessing Decision Making Skills in Electricity Rush Analysis. Dan di International Review of Research and Open and Distributed Learning, ini Trindex Scopus Q2 Web of Science. Nah, ini judulnya ini. Ya. Teman-teman bisa melacak karya-karya saya di Google Scholar. Kemudian tahun 2023 ini terbit di Jurnal Internasional Bereputasi. Ya. Ini tahun 2023 juga sama, ada 2 paper. Tahun 2002 ada 1 paper. Nah, ini salah satu paper-paper saya, bukan salah satu ya, beberapa paper saya yang saya tulis, saya melakukan penelitian, dan saya publikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Selain di jurnal bereputasi, saya juga menulis di beberapa jurnal, ini Scopus semua ini, ada 7 ya, jurnal di Scopus. Kemudian ada di beberapa Sinta ya, ini Sinta 2, International Conference, ini Scopus Q4, ya. Kemudian proceeding, saya juga biasanya melakukan proceeding. Ini ada 4 paper, 1 belum terbit, ya. International Conference. Kemudian ini ada pemakalah, sebagai pemakalah. Lah ini karya buku saya yang terbaru ini 2025, Learning Loss, sebuah keniscayaan pasca COVID-19. Kemudian ini juga buku juga. Kemudian ya penelitian, ini belum saya masukkan nih. 2025 ini, tahun ini saya dapat, 2023 dapat, 2024 saya dapat. Kemudian ini nilainya dalam juta, ya. Kemudian ini pengalaman kepesertaan pelatihan banyak lah sebenarnya. Ini saya hanya cantumkan 4 aja. Mumet kalau saya cantumin semua. Kemudian pengalaman pengabdian juga banyak. Ini juga sudah saya pangkas, hanya 10 saja. Kemudian perolehan haki. Oke. Itu teman-teman. Sekilas terkait dengan profil saya sebagai dosen, ya. Saya rasa cukup otoritatif untuk menyampaikan materi hari ini, atau menyampaikan mata kuliah, atau membawakan mata kuliah Classroom Action Research, ya. Nah, yaitu penelitian tindakan kelas. Skripsi saya dulu waktu S1 itu menulis tentang atau menggunakan pendekatan penelitian Classroom Action Research dulu ya. Saya sudah praktek, ya. Saya sudah praktek, mempraktekkan, kemudian menulis, ya. Nah, sekarang saya banyak riset tentang penelitian kuantitatif, ya, dan kuantitatif terkait dengan pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di laboratorium sains. Oke, itu sekelumit CV saya, ya, CV saya. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Ya, nomor saya sudah ada di PJ, sudah ada di grup ya, nomor HP saya. Kalau ada apa-apa silahkan WA. Oke, tahun ini kita berpindah LMS teman-teman, pilar LMS. Dulu kita menggunakan portal, setelah itu menggunakan Damel, setelah menggunakan pilar. Jadi udah 3 kali perpindahan. Ini cukup menyita energi juga bagi tutor. Jadi kami harus belajar lagi. Kami sebenarnya sudah sangat nyaman dengan di Damel itu ya, walaupun kadang-kadang trafficnya tinggi. Kalau di jam-jam tertentu trafficnya tinggi. Tapi saya sudah
sebenarnya sudah apa namanya, familiar ya, friendly lah, user friendly. Saya bisa mendevelop. Coba saya tunjukkan dumbbell saya ya. Dumbbell. Oh, sekarang udah nggak bisa diakses dumbbellnya. Dumbbellnya jadi pendamelan. Nah, dumbbell malah jadi pendamelan gitu ya. Ini nggak bisa diakses ini. Akhirnya ngedumel, Pak. Iso wae sampean. Iya, kalau saya suka nganu, suka melesetin jadi pendamelan gitu ya. Pendamelan itu Kalau kami pegawaian kalau orang Jawa bilang ya. ngedumelan. Oh, jadi pendamelan. Padahal mah mempermudah belajar harusnya ya. Bukan jadi penggawean gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Namanya orang belajar ya. Oke, saya screenshot dulu nih. Saya akan screenshot dulu untuk dokumentasi. Nanti saya dimintai dokumen sama Pak Kajur, nanti nggak punya dokumen malah yo. On cam semua rekan-rekan on cam. Oh ya on cam dong. Apa salah saya nih nggak pada mau on cam? Ya, termasuk on cam itu adalah bagian dari engagement gitu ya. Engagement kalau bahasa psikologinya itu engagement. Engagement itu keterikatan apa namanya, ada komunikasi gitu ya, intens, itu engagement tuh. Engagement. Jadi kalau engagement itu kan ada, kalau yang tunangan juga engagement. Ya tadi kalau tunangan itu berarti dia sudah ada ikatan gitu. Ada keterikatan, maksudnya ojo lewan-lewan gitu orang Jawa itu. Engagement tuh ya. Ada komitmen gitu. Engagement tuh. Gitu sih. Sebentar saya, mungkin Kosma boleh bantu untuk apa namanya, nge-screenshot gitu ya. Siap, Pak. Bantuin screenshot ya. Nanti oke, saya nanti insya Allah akan membuat video-video ya. Karena kebijakan terbaru itu, kita itu pembelajarannya sinkronusnya 2 kali. Kalau dulu kan 4 kali. Nah, sekarang 2 kali. Di awal dan di akhir. Mungkin di pertemuan awal dan pertemuan sebelum akhir tuh. Pertemuan 15 atau 16 gitulah. Tergantung kondisi masing-masing ya. Nah, itu kebijakan yang terbaru dari fakultas terkait itu. Kemudian modul ya, ini ada modul saya dapatkan dari Kajur PJJ ya, ada modul terkait dengan mata kuliah kita, penelitian tindakan kelas ya, tindakan kelas. Saya hari ini akan memberikan pengantar apa saja sih yang akan kita pelajari gitu ya. Sehingga nanti ke depan tuh teman-teman sudah ada gambaran. Saya akan menjelaskan secara singkat dari misalnya nih. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini ada daftar isinya yang paling cepat ya. Oke, nah di sini akan mempelajari terkait dengan hakikat ya, hakikat penelitian tindakan kelas. Ya, apa sih sebenarnya penelitian tindakan kelas gitu ya. Jadi di modul 1 itu di sana menjelaskan bahwa pada intinya penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru ya, memotret terkait dengan problem di kelas, masalah pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana guru itu menyelesaikan permasalahannya tadi yang dihadapi, ya, sehingga harapannya kualitas pembelajarannya itu semakin meningkat. Nah itu hakikat PTK itu intinya itu tuh. Jadi kita didorong untuk melakukan diagnosis apa sih sebenarnya masalah pembelajaran di kelas itu. Misalnya ya, oh siswa cenderung pasif. Pasifnya seperti apa?
Oh, jika diberi pertanyaan, dia cenderung diam. Atau diberikan stimulus terkait dengan studi kasus misalnya, siswa cenderung diam, tidak mau menanggapi. Padahal studi kasus itu sangat sering ditemui oleh siswa-siswa itu. Oh, nah menarik untuk diteliti mengapa anak-anak itu cenderung diam di kelas. Kita nggak tahu dia tuh udah paham atau belum gitu ya. Karena kita sebagai seorang guru itu, kalau ada siswa di kelasnya sepi, tidak ada yang tanya, ditanya juga diem baik misalnya. Kita guru juga bingung, ini ada apa gurunya. Nah, saya biasanya kalau ngajar di kelas, itu saya ajak atau saya latih anak-anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Saya biasanya di awal itu, teman-teman silakan berbicara. Saya tidak akan menyalahkan. Silakan bertanya. Kami tidak akan menganggap Anda bodoh. Ya. Silakan menjawab. Nah, Anda punya kemampuan misalnya. Nah, saya latih itu. Sejak dulu saya jadi guru, itu di kelas saya itu rame. Rame bukan hore, rame bukan itu. Kalau saya kasih pertanyaan-pertanyaan, mereka rame menjawab. Ya, saling menimpali jawaban-jawaban dan menyanggah. Ya. Kalau saya kasih soal-soal, mereka rebutan untuk maju di kelas. Ya. Dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya dulu kalau ngajar, saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kepada siswa saya, silakan sampaikan. Arep ngomong opo oleh, sepenting kaitannya karo, yang penting terkait dengan materi pelajaran. Ya, silakan berbicara. Karena ternyata untuk ngomong saja butuh keberanian, teman-teman. Itu kalau nggak dilatih, itu hati itu pengen ngomong. Siswa ngomong. Saya juga, saya jujur, saya dulu waktu belajar di SMP dulu ya, saya itu mau nanya, tapi mulut tuh terasa terkunci, teman-teman. Ada perasaan takut, ya, ada perasaan dianggap bodoh oleh siswa lain. Beneran. Jadi mempertanyakan, bertanya di kelas, itu zaman saya sekolah, saya masih ingat betul itu ya. Jarang sekali yang berani untuk mengungkapkan pendapat. Ya. Berani untuk, sangat jarang sekali yang berani. Paling kalau dikasih soal, siapa yang mau maju? Itu juga waktu itu saya kecil, saya masih SMP itu. Ya kadang berani, kadang enggak pede. Begitu salah gitu ya, berkecil hati gitu ya. Nah, saya mulai tumbuh itu ketika saya di SMA itu, di Madrasah Aliyah. Jadi ternyata di madrasah saya dulu itu betul-betul melatih orang untuk berani bicara. Ya melalui pembelajaran ya, kritis gitu ya, kritis, bertanya, menjawab, ada diskusi gitu ya. Diskusi, dan waktu itu saya masih ingat betul, gurunya asik-asik memang. Pak Kiainya juga masih muda-muda gitu ya. Kemudian ada juga namanya di tempat saya, dulu ada muhadharah bahasa Arab, muhadharah English meeting gitu ya, ada English meeting, ada muhadharah. Oh, itu tuh untuk melatih keberanian orang bicara gitu. Dan orang ngomong di kelas itu susah kalau nggak dilatih. Gitu ya. Padahal komunikasi itu kan hal yang utama gitu dalam kehidupan. Ya. Oke, ini hakikat pelindungan. Kenapa sih anak cenderung tidak berani untuk berpendapat, menyanggah misalnya, berpikir kritis? Itu masalah itu. Ya, salah. Kalau pembelajarannya satu arah itu monoton. Guru itu seperti apa ya namanya? Ngejoki gelas yang kosong gitu ya. Ya, gelas kosong diisi air gitu. Diem siswanya, kita nggak tahu dia paham apa enggak. Gitu dites, dikasih soal tes, nilainya jeblok semua ya. Gurunya pusing sendiri kadang-kadang
ini nilainya kok jeblok gitu ya. Ketika ditanya pada diem baik, nggak ada yang ngomong gitu ya. Udah paham belum? Diem begitu ya. Itu sering terjadi teman-teman. Terjadi. Oke. Kemudian di kegiatan belajar 2 itu tentang karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Bagaimana sih karakteristik PTK? PTK itu kan mendiagnosis dan menyelesaikan masalah lingkupnya satu kelas. Lingkupnya satu kelas. Ya. Bisa jadi kelas yang lain itu karakteristiknya berbeda. Nah, ini loh. Maka mungkin obatnya berbeda. Seperti dokter gini. Analoginya dokter. Dokter punya 5 pasien dengan berbagai macam penyakit. Penyakit A, B, C, D, E. Pasti dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit kelima orang tadi. Tidak mungkin ya penyakit yang berbeda kelimanya dikasih obat yang sama. Kecuali ada gejala yang sama, bisa jadi. Tapi kan penyakit A, B, C, D, E nggak mungkin. Yang satunya panu, kadas kurap, dikasih paracetamol, wong dia nggak demam mau dikasih paracetamol. Ya toh nggak nyambung itu. Nah, yang kedua demam, batuk. Oke, dikasih paracetamol. Yang ketiga sakit gigi. Lumayan nih, bisa dikasih paracetamol juga untuk meredakan sakit. Ya. Yang keempat, misalnya batuk-batuk misalnya. Batuk tanpa pilek. Wah, batuk yang gugruk misalnya. Kan beda juga obatnya dengan panu tadi, dengan yang hanya batuk misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, artinya karakteristik subjek penelitian itu berbeda-beda. Kalau di kelas itu yang masalahnya A, B, C, D, maka carilah obat untuk menyelesaikan masalah A, B, C, D tadi di kelas itu. Ya. Mungkin dia akan berbeda dengan kelas yang lain. Misalnya kelas yang satunya lagi, itu ternyata masalahnya berbeda. Misalnya di kelas A ini masalahnya apa? Siswa kurang aktif di kelas, kemudian nilai rata-ratanya rendah, hasil tesnya. Di kelas B, itu siswanya rame gitu ya. Kemudian nilainya bagus-bagus, kan? Nilainya bagus-bagus tapi rame, ya. Misalnya, wah ini problem nih. Walaupun dia nilainya bagus, tapi di kelas kok rame, nggak kondusif. Kemudian kemampuan komunikasinya belum terarah misalnya. Masalah tuh. Gimana caranya agar mereka mampu meningkatkan keterampilan komunikasi di kelasnya? Itu yang kelas B. Yang kelas A, udah mah nilainya rendah, suruh ngomong nggak berani, berarti diagnosisnya berbeda. Nah, penelitian tindakan kelas itu bisa dilakukan ke kelas itu, kelas yang seperti itu. Tetapi dalam konteks tindakannya itu berbeda. Ya. Makanya hasil penelitian tindakan kelas itu tidak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralisir. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, eksperimen misalnya. Itu hasilnya bisa digeneralisir. Tapi penelitian tindakan kelas itu hasilnya tidak bisa digeneralisir atau bersifat umum. Namun spesifik hanya untuk kelas itu. Ya, hanya untuk kelas itu. Itu penelitian tindakan kelas karakteristiknya. Tujuannya apa sih? Nah, ini saya ngomongin global dulu. Tujuan PTK itu apa? Tadi memperbaiki kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu bisa hasil belajarnya. Hasil belajar itu bisa kognitif, kemampuan pemahaman terhadap konten materi, kemudian keterampilan, misalnya praktek ibadah, ibadah wudhu, membaca Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya misalnya, itu keterampilan misalnya. Kemudian aspek sikap, tanggung jawab, disiplin, nah itu hasil belajar, ya.
bisa berupa hasil belajar. Kemudian manfaat pelitian tindakan kelas, ya. Jadi manfaat pelitian tindakan kelas itu bukan untuk naik pangkat ya. Zaman dulu itu seorang guru kalau mau naik pangkat, syaratnya salah satunya itu harus ada laporan PTK. Laporan PTK. Jadi zaman dulu itu saya sering mendengar ya plesetan dari para guru. PTK itu disebut mereka pitik begitu ya. Saking kesalnya mereka. Karena untuk naik pangkat itu harus bikin PTK gitu. Diplesetin sama mereka gitu ya. Nah, eh, pelitian tindakan kelas itu sebenarnya sangat bagus. Sangat bagus. Ini saya rasa guru itu harus punya keterampilan ini nih. Penelitian tindakan kelas. Artinya guru itu bisa mendiagnosis masalah, merancang penyelesaian masalah, kemudian mengeksekusi, kemudian merefleksi. Ya, mengeksekusi, merefleksi. Kalau masalahnya seperti ini, coba apa solusinya? Coba dirancang. Apa pembelajarannya seperti apa? Bagaimana? Nah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya guru-guru itu punya peluang untuk melakukan action research atau penelitian tindakan kelas. Jadi mereka sebenarnya sudah terbiasa, namun tidak ditulis. Nah, tuh. Nggak ditulis, ya, nggak ditulis. Tapi mereka menyusun, misalnya bikin RPP-nya, bikin instrumen tesnya, menggunakan metode pembelajaran untuk mengatasi masalah siswa yang kurang aktif, dikasih project misalnya. RPP-nya didesain untuk project based learning, instrumennya misalnya. Nah, itu tuh ya. Itu manfaat penelitian itu ya manfaatnya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu ya. Manfaatnya itu. Ya. Bukan untuk naik pangkat, bukan. Itu manfaat praktis namanya, apa? Pragmatis, sorry. Manfaat pragmatis. Untuk guru-guru yang mau pakai. Tapi sekarang udah nggak pakai PTK, teman-teman. Kemudian kegiatan belajar mengembangkan fokus masalah dan tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi di sini kita akan dilatih bagaimana melakukan penajaman terkait dengan apa sih permasalahan di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian seperti apa tujuannya. Ya. Gitu. Kemudian di berikutnya terkait model-model PTK. Ya, model-model PTK itu banyak ya. Ada Chemis, Entagard gitu ya. Itu yang banyak atau sering digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu sifatnya siklus ya. Sifatnya siklus berulang. Siklus 1 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ada yang evaluasi, tergantung model PTK-nya. Ada Chemis and Taggart, ya, misalnya nih. Nah, nih saya, nah ini kok kurang bagus. Ini ada ya Chemis and Taggart, kemudian ini Chemis nih, kelihatan enggak? Nah nih, misalnya
Nah, nih. Di Kemis Entagat tuh di sini mulai dari sini nih. Dimulai dari nah, ini juga bisa nih. Oh, ini Lewin. Ya, Lewin. Lewin tuh planning. Banyak nih di sini. Model tadi. Oh, nih. Nih ya. Ini ada plan ya. Kemudian action, kemudian observing dan reflecting. Jadi mulai dari planning dulu, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Ini menurut Lewin. Kemudian ini menurut Kemis nih. Ini menurut Kemis. Nah, menurut Kemis ini identifikasi masalah. Mulai dari sini nih. Perencanaan dan pelaksanaan, observasi dan refleksi. Nah, setelah ini ada hasil refleksinya. Apa perbaikan untuk siklus kedua? Ini siklus lagi nih. Mulai dari hasil refleksi itu dibawa untuk menentukan perencanaan di siklus yang kedua. Apakah ada perbaikan dari siklus yang pertama? Pasti siklus yang pertama ini banyak catatan. Ya, jadi kalau guru Anda sebagai seorang peneliti action research, Anda sebaiknya melibatkan observer ya, beberapa orang ya. Observer baik teman sejawat ya maupun mahasiswa bisa. Tapi dia harus dilatih bagaimana melakukan observasi. Dari hasil observasi itu mengamati proses pembelajaran, mencatat apa kekurangannya, sehingga nanti di siklus kedua itu harus diperbaiki. Misalnya aktivitas pembelajaran terkait keterampilan komunikasi. Oh, ternyata di siklus pertama itu masih banyak siswa yang pasif, diam. Ada yang berkomunikasi, ada, namun komunikasinya, kemampuannya kurang bagus, misalnya. Siswa cenderung takut, malu-malu untuk berpendapat, dan lain sebagainya. Itu dicatat tuh. Mau dicatat sebagai anekdot, misalnya. Atau mau pakai checklist, misalnya. Atau mau pakai lembar observasi. Nah, itu di tahap observasi. Kemudian ada refleksi. Apa sih kelemahan? Misalnya, di siklus pertama itu ada namanya pretest dan posttest. Pretest, sebelum pembelajaran itu dikasih tes dulu siswanya. Posttest, berapa nilai rata-ratanya? Oh, rata-ratanya 60 misalnya. Oh, berarti belum mencapai. Ya, rata-rata pretest, posttest, pretestnya berapa, posttestnya berapa. Wah, rata-ratanya belum meyakinkan, berarti masih ada kelemahan di siklus 1. Nah, nanti dibawa ke dalam diskusi FGD. Diskusi, oh ini rendah nih, keterampilan berpikir, komunikasinya rendah, penguasaan konsepnya masih rendah. Nah, nanti dijadikan hasil refleksi ini, dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan tahap kedua. Tahap kedua itu, apa sih yang perlu ditingkatkan? Misalnya, oh skenarionya mungkin ada yang kurang sempurna atau kurang bagus. Coba RPP-nya ditinjau lagi. Ya. Kemudian soal-soalnya coba, apakah soalnya mengalami atau soalnya terlalu susah atau bagaimana? Nanti coba dilihat gitu ya. Nah, di siklus kedua Anda dapat menerapkan untuk materi yang kedua. Ya, untuk materi yang kedua. Nah, di siklus pertama itu Anda bisa melakukan kegiatan itu beberapa kali pertemuan. Kalau satu pertemuan itu enggak cukup. Jadi dalam satu siklus itu bisa 4 kali pertemuan. Bisa enggak? Bisa. 3 kali pertemuan bisa enggak? Bisa. Tapi enggak mungkin satu pertemuan tuh.
tapi beberapa kali pertemuan, sehingga hasil penelitiannya itu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Kalau hanya satu kali pertemuan, gimana mau lihat perubahannya, gitu ya. Paling enggak ya 4 pertemuan itu cukup lumayan tuh. 4 pertemuan dalam satu siklus. Nanti siklus kedua 4 kali pertemuan. Itu nanti hasilnya lebih ini ya, bisa dipertanggungjawabkan lah. Kira-kira begitu. Nah, kalau hanya satu kali pertemuan mana mungkin ya. Pasti banyak yang tidak tercapture, banyak yang tidak terpotret gitulah. Istilahnya begitu. Nah, ini terkait dengan model-model. Ada Lewin, Kurt Lewin, Chemist and Taggart misalnya. Oke. Ini ya, balik ke sini. Kemudian pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Bagaimana sih? Oh, desain penelitian tindakan kelas ya. Gimana desainnya ya? Apa yang harus dipersiapkan di setiap tahapannya gitu ya. Kemudian monitoring dalam penelitian di kelas. Apa itu monitoring? Karena monitoring ini kekuatannya PTK ini. Ya. Kekuatannya PTK. Bentar. Ini baterai kurang bagus. Baterainya lemah. Oke. Kemudian teknik dan alat yang diperlukan dalam penelitian nilai kelas. Apa sih tekniknya? Tekniknya, misalnya teknik penggalian data, teknik observasi, instrumen apa yang digunakan dalam kegiatan penelitian ya. Instrumennya apa saja? Misalnya instrumen tes, buat soal tes pilihan ganda, ya, uraian misalnya. Kemudian lembar observasi, angket, gitu ya, catatan anekdot atau jurnal harian ya, itu bisa digunakan sebagai instrumen alat untuk mendapatkan data selama penelitian tindakan kelas. Ya. Kemudian observasi dalam penelitian tindakan kelas. Bagaimana cara melakukan observasi? Ya, ini penelitian tindakan kelas ini sebenarnya lebih kuat kualitatifnya, walaupun ada angka-angkanya, misalnya ya hasil tes, ya, hasil angket itu ada angka-angkanya, kuantitatif. Tapi kuat juga di aspek kualitatifnya. Karena apa? Observer sebagai partisipan observer. Misalnya Anda guru, Pak Mujib, tolong dong masuk ke kelas saya. Apa tugas saya? Melakukan observasi selama saya mengajar. Di sana mencatat apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Atau mungkin dibekali dengan lembar observasi. Itu ya. Diobservasi, itu ya. Apa kelemahannya, keunggulannya, apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Itu tidak cukup sekali saya masuk ke dalam kelas untuk observasi, tapi berhari-hari atau beberapa kali pertemuan dalam satu siklus. Kalau misalnya satu siklusnya 4 kali pertemuan, maka saya harus duduk 4 kali pertemuan di dalam ruangan. Oh, itu tantangannya penelitian itu bisa sebagai observer gitu ya, mengamati dari awal sampai akhir, mencatat atau memegang lembar observasi, menceklis gitu ya. Nah itu nggak mudah teman-teman. Jadi di dalam satu siklus itu
RPP-nya itu bisa di breakdown menjadi beberapa kali pertemuan. Jadi jangan dikesankan bahwa satu materi itu satu pertemuan. Enggak. Bisa jadi dalam satu siklus itu ada satu materi yang itu bisa diajarkan beberapa kali pertemuan. Ya. Untuk melihat apa tujuannya? Melihat perubahan. Melihat perubahan di siklus 1. Gak mungkin langsung diajar sekali langsung berubah ya. Kayak Ultraman. Mungkin. Jadi ada perubahan. Jadi nggak langsung kelihatan hasilnya di hari itu juga. Maka perlu beberapa kali pertemuan. Maka guru atau peneliti itu perlu mendesain pelajaran, mendesain RPP-nya sedemikian rupa. Ya. Maka perencanaannya harus matang. Itu ya. Pertemuan pertama itu apa saja yang dilakukan, step-stepnya. Dan harus menguasai itu. Pertemuan kedua itu harus ngapain. Pertemuan ketiga apa saja kegiatannya. Dan pertemuan keempat apa saja. Sampai pada post-test. Jadi pertemuan pertama itu pre-test. Dan pertemuan di akhir itu post-test. Ya. Itu untuk siklus 1. Siklus kedua begitu juga seterusnya. Itu juga seterusnya. Jadi tindakan kelas itu kuat ya, kuat. Kualitatifnya di kelas kuat. Bisa dibantu dengan menggunakan berbagai media, misalnya recorder gitu ya. Kemudian kamera gitu untuk mendokumentasikan. Bisa jadi peneliti melakukan wawancara terhadap siswa. Bisa nggak? Bisa. Coba tanya siswanya. Adik, setelah belajar materi tadi menggunakan cara yang saya terapkan tadi, apa yang menurut Anda? Apa yang Anda rasakan? Oh, saya lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kami menjadi lebih berani. Nah, itu data. Data kualitatif tuh. Hasil wawancara. Terus bikin pertanyaan lagi penelitinya. Apa harapan Anda ketika belajar materi seperti ini? Coba tanya. Nanti dia akan menjawab. Dicatat tuh harapan. Direkam atau langsung dicatat juga bisa. Tapi biasanya direkam. Nanti ditranskrip. Nah, data-data itu akan menjadi sangat bagus, sangat kuat ya. Kekuatan riset, action riset tuh sangat ini sekali. Kuat lah. Kuat, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Itu secara akademik. Oke. Kemudian analisis dalam penelitian tindakan kelas. Analisis. Gimana cara menganalisis hasil data-data dari penelitian tindakan kelas? Gimana caranya? Nah, setiap data itu punya alat untuk atau rumus yang dapat digunakan untuk menganalisisnya. Misalnya, hasil tes. Hasil tes itu kita bisa melakukan analisis rata-rata. Min. Ya, min. Berapa rata-rata pretestnya? Berapa rata-rata post-testnya? Nah, itu kita bisa. Ada peningkatan nggak? Ada. Berapa siswa yang tuntas pakai persentase? Ternyata di pretest itu rata-rata yang tuntas itu sekian persen, yang nggak tuntas sekian persen. Kemudian begitu post-test, itu juga post-test ya. Nah, itu menggunakan teknik biasanya untuk rata-rata, persentase, atau N-gain. Namanya N-gain. N-gain itu peningkatan. Ada rumus formulanya N-gain. Teman-teman cari di jurnal banyak, atau di bukunya namanya HG. HG itu ahli pendidikan fisika. Dia menerbitkan terkait dengan N-gain ternormalisasi di tahun 1999. Ada rumusnya, ada caranya mencarinya. N-gain. Kemudian angket misalnya. Angket itu kita bisa analisis. Ya. Untuk menganalisis angket itu biasanya kita menggunakan persentase juga. Misalnya
ada pernyataan begini, saya lebih mudah mengungkapkan pendapat dalam pembelajaran. Nah, dia jawab, sangat setuju. Nah, sangat setuju itu misalnya skornya 4. Sangat 4. Siswa yang lain, dia akan ngisi angket juga. Nanti ditabulasi. Untuk indikator pertama, tentang dia sangat mudah melakukan komunikasi setelah pembelajaran itu, atau dalam pembelajaran itu. Nanti ditabulasi. Dihitung berapa rata-rata siswa mampu berkomunikasi dengan baik misalnya. Nah, itu. Pakai rata-rata, persentase, rata-rata seperti itu. Tapi kalau angket jangan dijumlah. Kenapa? Angket itu karakternya beda. Dia sifatnya item, butir ya. Misalnya kalau bertanya tentang A, ya jawaban A itu yang dianalisis. Ada 10 pertanyaan. Dianalisis terus jadi satu. Nggak bisa. Nanti nggak bisa kesimpulannya apa begitu. Jadi kurang valid. Tapi kesimpulannya per indikator tuh bagus. Dilihat per indikatornya. Sehingga nanti dari 10 pertanyaan atau pernyataan, mana pernyataan yang paling rendah? Mana pernyataan yang paling rendah, yang sulit disetujui oleh siswa? Nah, itu berarti problemnya. Misalnya, saya merasa lebih mudah berkomunikasi dalam pembelajaran. Ternyata, sebagian besar siswa itu menyatakan sangat tidak setuju. Maka, indikator tadi, pertanyaan tadi, itu mendapatkan rate yang paling jelek. Paling rendah itu. Oh, ternyata siswa belum berani berkomunikasi dalam pembelajaran, walaupun hasil belajarnya bagus. Berarti masih ada harus diperbaiki nih keterampilan komunikasinya misalnya. Nah, itu di treatment lagi di pertemuan kedua. Nah, dari hasil ini, analisis hasil belajarnya, dan misalnya ada di angket juga, dianalisis, akan merekomendasikan apa, tindakan seperti apa yang bisa menutupi atau mengobati masalah yang ada di siklus 1. Ya, gitu. Kemudian, kegiatan pelajaran ke-10 ada sistematika penulisan. Jadi, di sini juga diajarkan bagaimana melakukan penyusunan proposal PTK. Kemudian, implementasi, bagaimana implementasinya di kelas. Kemudian, ini juga sama, tapi kita tidak praktek di kelas, karena nggak mungkin selesai dalam 16 kali pertemuan tuh nggak mungkin, karena teman-teman harus punya basic yang kuat, untuk penelitian tindakan kelas ini. Walaupun penelitian tindakan kelas ini sudah tidak menjadi syarat untuk kenaikan pangkat oleh guru-guru, tapi penelitian tindakan kelas ini adalah ilmu basic, ilmu dasar yang harus dikuasai oleh guru. Untuk apa? Mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Sehingga apa? Guru dapat menyelesaikan, mencari solusi atas apa masalah yang dihadapi guru di dalam kelas. Itu sebenarnya. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Udah 1 jam saya ngomong. Monggo rekan-rekan kalau ada yang bertanya. Ngersakake. Ya, silahkan. Tidak sesuai tadi Pak yang disampaikan sama jenengan, memang asik yang kalau anak-anak kelas yang diajarin jenengan itu happy semua, sama kami sekarang merasakan happy. Nggak terasa 1 jam sudah Pak. Iya ya. Penjelasannya runtut. Oke. Saya akan nanti coba, kalau biasanya saya membuat ini ya, membuat video tutorial, membuat video penjelasan. Biasanya saya setiap kali pertemuan tuh saya bikin video penjelasan.
Saya biasanya saya sematkan di YouTube. Bentar saya berbagi ya. Saya juga konten kreator ya. Siap, Kreator gaya siap sampai ya nih. melek. Oke. Oke, coba lihat nih. Udah muncul ya? Ini ada Pak Ajur nih. Kenal kan? Tapi jenengan agak mirip sama Pak Kajur, Pak, kalau pakai kacamata. Pak Ajur itu satu angkatan sama saya. Masuk ke UIN Cirebon itu ya satu angkatan sama saya. CPNS-nya bareng. Saya juga dulu guru, Bapak Ibu. Jadi saya nggak jauh beda dengan Bapak Ibu semua. Saya juga guru, jadi ya pernah ngajar di pesantren, kemudian di MTS, di SMP, ngajar kursus, ngamen Bapak Ibu. Ngamen. Oke, ini YouTube saya. Dari dulu tuh 186 ada bertambah-tambah nih subscribe-nya. Ya. Kita tambah, Pak. Jadi mahasiswa saya yang kasih. Ya, saya ini nggak terlalu berharap nih. Ini Pak Jaki nih. Ya, ini para peneliti. Jadi saya di samping dosen, saya diamanai oleh Pak Rektor untuk menjadi kepala pusat penelitian di UIN. Ya, insya Allah otoritatif lah untuk mengajarkan materi ini ya. Otoritatif. Oke, ini ada video saya nih. Teman-teman bisa lacak di video saya. Bagaimana cara menulis paper? Bagaimana cara menulis skripsi? Karena ilmunya sama. Bagaimana cara menulis misalnya proposal penelitian? Itu caranya sama. Coba kita ini ya. Ini di sini juga banyak nih Bapak Ibu kalau mau cari ilmu tentang riset di YouTube saya banyak. Gimana cara memunculkan masalah gitu ya. Bukan masalah yang itu ya. Bentar. Di sini ada ini bagaimana cara melakukan literatur review. Saya juga sudah ada nih di ini ada bagaimana merumuskan masalah. Bagaimana membuat background. Ini literatur review. Ada cara membuat literatur reviewnya. Oke. Wow, makasih udah subscribe katanya. Mana ya? Saya akan menunjukkan cara membuat kalimatnya. Ada tekniknya teman-teman. Jadi membuat, nah ini nih. Jadi saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian. Ada variabel bebas dan ada juga variabel Ricard. Benar, jadi dia tuh hidup di sana. Ini saya memberi catatan kepada para presenter nih. Sekolah dan di rumah. Yang kedua memberikan pelatihan. Jadi saya di mata kuliah yang lain tuh siswa tak suruh presentasi, kemudian saya berikan komentar. Saya carikan yang gimana cara membuat paragraf yang bagus. Ini desain penelitian. Nih. Polusi bikin bantu legakan dengan. Ada suaranya nggak teman-teman? Ada Pak, ada sponsornya Pak. Oleh karena itu untuk iya nih udah ada sponsornya tapi belum 3.000, belum 1.000 subscriber nih. Ya, B4 nanti subscribe semua Pak. Aktif dan berbasis problem solving misalnya. Nah, ini gini. Lebih aktif. Teknik bagaimana cara membuat paragraf. Pemahaman dan kemampuan analitis mereka terhadap. Misalnya saya menggunakan teknik ini nih. Namanya prek nih. Ini nih. Ya. Di dalam awal itu bicara tentang apa nih? Ya. Menggunakan berbagai literatur, buku, ya, artikel. Ini harus utuh ya. Ini ada 15 menit. Kemudian ada gap analisis. Ini ada teknik prek ini menarik nih. Nah ini teknik prek ini teman-teman. Teknik prek itu digunakan untuk menarasikan paragraf. Yang pertama adalah poin. Kedua adalah reason. Ketiga evidence. Yang keempat conclusion. Jadi dalam satu paragraf itu ada 4 aspek itu. Ya, ada 4 aspek itu. Dan
teknik ini sudah saya terapkan di dalam paper-paper saya. Ya. Silakan baca paper-paper saya yang terbaru, yang di Scopus, yang terbit di Scopus, Jurnal Internasional Bereputasi. Kemudian saya melatih mahasiswa saya. Jadi saya punya mahasiswa sekarang semester 7. Jadi dalam 2 minggu itu dia harus ikut lomba karya tulis ilmiah, teman-teman. Mahasiswa biologi. Nah, saya latih 2 jam. Saya masih ingat betul tuh. Saya latih malam-malam 2 jam, 3 orang nge-zoom, saya latih. Saya tuntun, saya latih. 1 minggu jadi papernya. Papernya jadi. Kemudian dikirimkan untuk lomba. Itu mengalahkan ratusan orang. Dan dia juara harapan 2. Di juara harapan 2, ini skupnya PTKIN nasional. Jadi melawan itu tuh mahasiswa jurusan saintek. Karena mahasiswa saya itu jurusannya pendidikan biologi. Nah, saya latih menggunakan teknik ini nih, PREK namanya. Yang pertama apa yang harus ada di dalam paragraf? Yang harus ada adalah poin. Poin itu apa? Apa sih yang mau diungkapkan? Bisa masalah. Misalnya gini. Yang ini, coba baca teman-teman. Pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, di banyak institusi pendidikan seringkali menunjukkan rendahnya keterampilan berpikir kritis di kalangan siswa. Nah, itu poin tuh. Bahwa ada satu pernyataan atau klaim. Poin itu klaim. Klaimnya apa? Oh, rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PAI. Itu klaim. Nah, yang kedua, setelah ada klaim, kasih reason, alasan. Mengapa itu rendah? Nah, salah satu alasan utama yang mendasari masalah ini adalah metode pembelajaran yang lebih fokus pada hafalan dan penguasaan materi serta tekstual daripada analisis dan pemahaman kontekstual. Nah, itu reason, alasan. Evidennya apa? Eviden itu bukti. Buktinya apa? Hasil riset membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati tahun 2021 menunjukkan bahwa 70% siswa PAI di tingkat menengah lebih cenderung menghafal materi dibandingkan mengembangkan kemampuan analitis dan kritis terhadap masalah-masalah keagamaan yang kompleks. Tuh, itu eviden tuh. Oh, saya ngutip dari hasil risetnya Rahmawati tahun 2021. Ya. Terus, konklusinya apa? Kesimpulannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran PAI, diperlukan perubahan metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis problem solving, sehingga siswa dapat lebih aktif, ya, siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Masih rendah keterampilan berkritis, itu poin. Dan materi. Nah, itu namanya metode Nah, PREK, ini teman-teman. kan yang lebih interaktif. C-nya adalah pembelajarannya berbasis problem solving misalnya. Maka di sini misalnya model problem solving itu seperti apa? Dari studi literatur misalnya, metode problem solving yang dikaitkan dengan terintegrasi nilai-nilai misalnya. Softex very cool. Udah ada iklannya lagi nih, laris berarti ini. Hingga 5 jam. Oh, iklannya udah banyak. Laris manis. Harus ada di iklannya. Oke, nanti saya akan coba membuatkan penjelasan-penjelasan sehingga nanti teman-teman bisa secara praktis mengikuti ya
caranya. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari best practice saya. Jadi bagian dari best practice saya bagaimana saya menulis paper, menulis hasil penelitian, ya, proposal penelitian, kemudian publikasi. Jadi saya sudah menerapkan itu, sehingga diharapkan teman-teman bisa membantu teman-teman menyelesaikan studi. Ya mulai dari ini, mulai dari membuat paragraf yang sederhana aja coba. Ya, saya yakin nanti teman-teman akan terbiasa itu. Ya, memang untuk mulai menulis itu susah, teman-teman. Mau nulis apa ya? Sudah bikin satu kalimat, nggak pede, dihapus, nulis lagi. Tulis aja menurut saya, tulis aja. Tapi gunakan kalimat yang baku karena ini adalah ilmiah. Karena ilmiah itu menggunakan pedoman subjek, predikat, objek, gitu ya. SPOK itu harus memenuhi itu. Itu salah satu cara ya. Sehingga orang yang membaca itu tidak bingung. Tidak bingung. Nggak ada yang sulit, teman-teman. Kalau kita mau belajar ya, gampang. Ya. Nah, teman-teman nanti juga ada tugas misalnya melakukan observasi. Ya, melakukan observasi di kelas. Entah kelasnya teman guru, atau kelasnya sendiri juga boleh. Teman-teman ngajar misalnya di MTS, atau di SD, ya, atau di MI misalnya. Silakan. Gunakan kesempatan untuk melakukan observasi, merefleksikan diri, lihat apa yang menjadi masalah di dalam pembelajaran. Terus coba pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kan untuk menyelesaikan masalah kan kita nggak ngarang ya. Kita paling tidak membaca literatur. Nah, maka teman-teman bisa melakukan literatur review. Mencari berbagai sumber untuk ya mendapatkan informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Baca buku boleh, hasil-hasil paper penelitian juga boleh, silakan. Ya. Nah, kuncinya kalau kita ingin bisa nulis ya, kita harus banyak membaca. Ya, ibarat teko atau ibarat air nih ya, air mineral ada yang dituangkan itu karena ada isinya. Ya enggak? Saya bisa ngomong di depan teman-teman ini itu karena saya sudah diisi dulu. Ya, bukan karena saya pinter, bukan. Tapi karena saya sudah diisi. Siapa yang isi? Saya sendiri membaca. Saya kuliah S1, S2, S3. Saya praktik sendiri. Ya, best practice-nya. Nah, sehingga apa? Saya bisa mengeluarkan apa yang saya ya, pikirkan, apa yang ada dalam pikiran saya keluarkan. Saya sampaikan ke teman-teman sehingga teman-teman mudah memahami misalnya. Nah, itu tuh sudah ini nih, mengkarakter kayak gitu tuh. Nah, sama. Kalau teman-teman biasa membaca, mengisi pikiran, kemudian menuliskan, nah, itu teman-teman nanti akan terbiasa. Nah, kuncinya bisa nulis itu. Membaca dulu, mengkaji. Ya. Membaca itu tidak hanya membaca teks. Membaca keadaan juga membaca. Melihat fenomena, itu juga membaca keadaan, situasi dan kondisi. Itu melihat fenomena gitu ya. Jika kita menuliskan, kita kan suka biasa bikin tulisan panjang di WA ya. Nah, itu karena kita banyak membaca. Ya, membaca teks, membaca alam, ya, fenomena dan lain sebagainya. Nah, beda kalau kita nggak pernah baca, itu kita mau ngomong itu susah. Apa sih mau disampaikan? Saya nggak tahu gitu ya. Nah, itu karena nggak punya input. Awalnya nggak input. Jadi kalau dalam dunia psikologi, itu ada namanya mental model. Mental model. Jadi
apa yang dilakukan. Misalnya, hari ini saya menyampaikan seperti ini, itu saya belajar di tempo atau di waktu yang kemarin, atau saya telah melakukan, saya telah mendapatkan dari guru saya. Ya. Ada pertanyaan menarik teman-teman, misalnya begini, apakah PTK itu layak dilakukan oleh seorang mahasiswa? Apakah penelitian tindakan kelas itu layak dilakukan oleh mahasiswa? Dia belum jadi guru. Atau pertanyaan begini, yang boleh melakukan PTK adalah mereka yang sudah jadi guru. Ini pertanyaan kritis nih. Ya. Kira-kira alasannya apa? Profesor saya dulu pernah mengatakan hal demikian. Yang berhak melakukan penelitian tindakan kelas adalah mereka yang sudah punya pengalaman mengajar. Artinya dia adalah seorang guru. Loh. Terus dalam konteks ini bagaimana? Dalam konteks action research bagi mahasiswa bagaimana? Satu, mahasiswa itu memahami konsep dasarnya, alur risetnya, desainnya. Boleh nggak melakukan riset? Nah, pertanyaannya tuh, boleh nggak melakukan riset? Boleh, asal ya ada catatannya. Dia berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada kolaborasi kuat antara mahasiswa dengan guru yang mengajar di kelas. Ya. Karena pada hakikatnya yang tahu permasalahan di kelas itu dialah seorang guru. Mana mungkin saya mahasiswa belum pernah ngajar. Tiba-tiba datang kayak jagoan ke kelas. Mau action research. Pak, saya mau action research di kelas Bapak. Lu siapa? Lu kan baru datang. Misalnya. Oh iya ya, saya kan nggak tahu permasalahan di kelas. Yang tahu permasalahan di kelas ya guru gitu ya. Karena kan saya observasi Pak. Sebentar. Observasi berapa lama misalnya? Observasinya sekali 2 kali cukup nggak? Belum cukup. Action research tuh ya. Nah makanya ada yang berpendapat bahwa yang berhak melakukan action research adalah guru-guru yang memang dia sudah mengajar di sana. Sudah punya pengalaman mengajar di sana itu. Di kelas itu terutama. Di kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Tapi ada yang berpendapat ya tadi, yang agak ada yang tidak membolehkan oleh mahasiswa dengan alasan apapun karena guru yang punya hak prerogatif, nah dia yang memegang kelas, dia tahu betul di kelas itu. Itu ada yang saklek seperti itu. Ada yang tadi boleh lakukan action research, tapi harus berkolaborasi mahasiswanya tadi dengan guru yang bersangkutan. Dan yang mengajar haruslah guru, bukan mahasiswa. Ada yang mengatakan boleh saja. Konteksnya untuk belajar. Nah itu ya. Jadi memang ya betul semua sebenarnya. Kalau konteksnya untuk belajar ya boleh. Action research boleh. Tapi memang harus tahu kaidah-kaidah yang tadi. Apa sih yang harus diamati di dalam pembelajaran itu harus memang benar-benar kuat ya. Bukan hanya lip sync. Bukan artifisial. Maksudnya bukan seperti formalitas, tapi benar-benar melakukan riset, mengamati suasana pembelajaran gitu ya,
Makanya participation. Observernya itu dia masuk di dalam kelas. Ya, melihat proses pembelajarannya. Jadi betul-betul hasilnya valid begitu. Begitu kira-kira teman-teman, ya. Oke, di sini ada 35. Siapa hari ini yang tidak masuk ya? Hari ini siapa yang nggak masuk kira-kira? Kita tolong bantu dicek Bu Rohimah. Agak kerepotan kalau saya kalau kayak gini. Iya, nih Pak Nur Hadi ini. Maklum orang jadul, Pak. Hah? Orang jadul tapi kan Pak Nur Hadi tuh ngajar di mana Pak Nur Hadi? Di pesantren, Pak. Di mana Kang? Di Jambi. Oh Jambi. J. Jambinya mana? Jambi Sungai Bahar kalau terkenalnya. Oh Sungai Bahar. Pondoknya apa namanya? Pondok Ar-Robbani Darun Naim. Oke. Ah, nggak ngerti aku. Kalau Sungai Bahar itu terkenalnya yang tragedi Sambo, Pak. Oh Sambo. Sambo itu yang mana? Joshua. Oh Joshua. Aslinya situ ya? Ya deket lah Pak, tetangga desa. Oh iya sih. Joshua ya. Oke. Saya punya teman. Dia juga punya pesantren di Jambi. Tapi kayaknya di Jambinya mana ya? Tanjung Jabung ke apa Sungai Lilin ya? 5 Tanjung jam Jabung nggak ada ya? perjalanan, Pak. Hah? 5 jam perjalanan kalau Tanjung Jabung. Iya, kayaknya pondok apa? Nurul Iman atau apa ya? Kalau di Jambi rata-rata nama pondoknya Nurul Iman. Iya dah. Ya. Oh, punya teman saya tuh, Kiai Gus Mahfud Arif. Junaidi. Namanya Pak Mahbub Junaidi. Oh, Gus Mahbub, kenal, siap. Ya. Ya, nanti saya sampaikan ke beliau. Gus Mahbub. Kuliahnya di Jogja dulu, SMA-nya. J. Beliau kalau pengasuhnya itu kan Bu Nyai Bahriah. Terus yang megang pondok itu Gus Syarif Hidayatullah. Nah, Gus Mahbub ini adiknya. Ya, Mahbub Junaidi ya. Ya, betul. Apa Kang di sana? Ini Pak Asif ini Pak, lagi nyopir, Pak. Oh, lagi nyopir. Ini ganggu beliau, iya, Pak. Iya. Oke. Ya, Pak Mahbub itu kakak kelas saya dulu. Insya Allah nanti ketemu apa namanya. Saya Japri foto terakhir dengan beliau. Oke. Izin Pak dosen, salam maaf saya dari Cilacap Pak dosen. Rika Cilacap ngendi? Iya Pak dosen, Mulu Sampang. Oh Sampang. Aku Purbalingga sini. Kalau mau Sumerap bikin saya dengan. Ya. Sampangnya sebelah mana Kang? Desanya apa? Kalau Sampang Karangasem Pak. Karangasem ya. Saya punya teman dulu Sampang tuh ambil kiri tuh. Buntu Sampang kiri tuh. Karangbutu. Ya. Saya lupa namanya. Teman saya namanya Agus Salim. Agus Salim. Dekat pondokan dulu di sana. Oh, yang punya pondok itu kakaknya. Kakaknya itu punya pondok di Kroya. Pondok Tahfidzul Quran, saya lupa namanya. Pak Zaki, Muzaki namanya. Ya. Sampang ya. Oke. Oke, Pak dosen, tapi menyimak. Oh iya. Saya lupa, saya pernah main ke rumahnya teman saya itu. Ya, lumayan jauh. Udah lama banget saya ke sana. Waktu Aliyah, kalau nggak salah. Aliyah itu tahun 2003 kan. 2003. 2002 ya. Besok malam malah di masjid saya ini ada pengajian yang ngaji orang Kaligondang. Kaligondang sinten? Pak, siapa ya? Dosen. Anu kasih nem. Kaligondang Purbalingga. Nggih. Oh, oke.
Aku Purbalenggane Karangmoncol. Oh, Karangmoncol nggih. Samping Berarti Rajawana izin nggih. Pak Iya, dosen, Rajawana. berarti dekat dengan Pak Asip ya Pak dosen ya? Sinten? Rumahnya dalamnya panjenengan dekat dengan rumah Pak Asip ya? Jauh. Dekat. 3 dekat. jaman. Kalau dekat nanti biar kami minta tolong dengan beliau untuk sowan ke panjenengan. Saya di Cirebon ini kok menempat saya ya kemarin sih pulang ke Purbalingga. Ini lagi di Cirebon saya. Ya, rumah saya di sini di Cirebon. Ada yang Cirebon nggak di kelas ini? Banyak Pak Widi. Nah, Cirebonnya mana? Plumbon. Saya di Kanggraksan, Pak dosen. Olah Kanggraksan, jalan kaki aja nyampe. Ayo tuh. Mainkan Pak Widi. Main ke LP2M Pak Widi sini. Saya di LP2M. Oh iya, siap, Pak dosen. Ada lagi, yang mana lagi? Yang dari mana Cirebonnya? Barangkali Bu Ratu itu Pak, Bu Ratu. Bu Ratu di mana Cirebonnya? Saya dari Banten, Pak. Oh lah. Kalau Jawa Barat, Majalengka, Indramayu, Subang. Biasanya saya visit akreditasi ke Subang, Majalengka gitu. Indramayu. Ada Indramayu nggak di sini? Nggak ada ya, Indramayu. Oke. Dulu ya, ini udah jam 3, saya udah ditunggu mahasiswa ini. Sudah pada antri untuk bimbingan skripsi. Dari pagi ini saya belum berhenti nih. Siapa? Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Ya, nggak usah galau, nggak usah cemas dengan nilai, nggak usah. Pokoknya belajar aja. Aman Pak ya. Nggak usah cemas dengan nilai, nggak usah stres. Pokoknya ikuti. Pak Mujib suruh observasi di pembelajaran di kelas. Ya udah, observasi aja. Kalau butuh surat observasi ya tinggal bilang ke jurusan ya. Minta dibuatkan. Tapi kalau sekolahannya sendiri kan nggak perlu ya, tinggal ngomong aja. Tinggal komunikasi dengan pihak sekolah. Toh tidak diekspor, tidak diekspor kemana-mana. Artinya kalau misalnya ada tugas observasi itu apa masalah pembelajaran di kelas, bagaimana cara menyelesaikannya, itu saja sebenarnya. Desainnya seperti apa. Jadi nggak sampai diekspos kemana-mana. Itu hanya untuk latihan saja. Jadi nggak usah perlu khawatir, teman-teman. Yang penting teman-teman komitmen, belajar. Sebenarnya nilai itu bukan hal yang apa istilahnya tujuan utama. Jadi tujuan utama itu ya paham. Nah, paham. Oh sebenarnya PTK itu seperti ini. Jadi kalau Anda membaca buku mungkin Anda akan banyak wawasan. Setelah banyak wawasan biasanya agak bingung, ya agak bingung gitu. Sehingga perlu ada komunikasi untuk menjelaskan best practice seperti apa gitu. Sehingga nggak bingung gitu. Teman-teman nanti bisa baca banyak buku ya tentang, ada bukunya Creswell ya, ada bukunya Profesor Suharsimi yang berbahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian hari ini teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita SS dulu rekan-rekan semuanya. Mohon izin untuk on cam. Siap. Pada hitungan 5. Pada hitungan 5 ya. Pada hitungan 5. Yang lain juga ikut SS nggak apa-apa. Nunggu Pak dosen mengeluarkan dari Oke, saya dulu ya. Nah, itu dia. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana Pak dosen? Sampun. Terima kasih. Pak dosennya live ya? Live Pak dosennya udah keluar. Sudah saya Bu Iha, kok tambah muda?
Dapat gift. Absen tadi enggak?